Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh guru hebat yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dalisman SPD, CGP Angkatan 6, SMA Negeri 1 Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Perkenalkan juga fasilitator saya, Ibu Miss Dawati MPD, kemudian Bapak Ahmad Balian SHIMA sebagai pengajar praktik. Bapak Ibu guru hebat, untuk materi kita pada hari ini, izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah strategi atau usaha guru dalam memenuhi kebutuhan siswa yang beragam atau merespon perbedaan pada siswa dalam kelas untuk menciptakan pengalaman belajar yang terbaik bagi peserta didik. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, lingkungan mengundang murid untuk belajar. Kurikulum mempunyai tujuan yang didefinisikan secara jelas. Terdapat penilaian berkelanjutan. Guru menanggapi dan merespon kebutuhan murid. Dan selanjutnya, manajemen kelas yang efektif. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi diantaranya adalah menetapkan tujuan pembelajaran, melakukan pemetaan tujuan belajar murid dengan asesmen diagnostik, menentukan strategi yang digunakan, apakah itu diferensiasi konten, diferensiasi proses maupun diferensiasi produk, dan alat penilaiannya. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran sesuai dengan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pertanyaan pematik selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Pemenuhan kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan adanya pemetaan kebutuhan dari peserta didik. Pertama adalah kesiapan belajar. Guru melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar dari peserta didik. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minat sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketiga adalah profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung pada gaya belajar, budaya, dan lingkungan dari murid. Kemudian, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang optimal, maka Bapak Ibu guru hebat, kita bisa menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang beragam dari peserta didik kita. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru menyajikan proses yang beragam, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid yang beragam. Yang ketiga, diferensiasi produk. Guru memodifikasi tagihan produk yang dihasilkan murid sesuai dengan konten dan proses yang telah mereka lewati. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita akan membahas koneksi antar materi. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, kemudian modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat dan kodratnya melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman gaya belajar murid dengan pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kemudian, keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid dengan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara visi guru penggerak dan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir semua keberagaman murid. Guru memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga murid dapat menunjukkan hasil belajar yang optimal.
Selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan sendiri tagihan yang ingin dikerjakannya, sehingga murid akan lebih merasa dihargai dan mencari sendiri solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Bapak Ibu guru hebat, kesimpulannya adalah pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada murid. Pembelajaran haruslah mengutamakan kebutuhan belajar murid dan mengakomodir segala keberagaman yang ada pada murid. Sahabat guru hebat, demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sekian, terima kasih. Salam sehat dan bahagia.